Salam jangkrik. Siji loro telu papat. Yen metu-metu mari merapat. Mari yo mari. Kembali lagi di Radio Jangkrik GKJ Mergangsan. Terlalu ya. Oke, kembali lagi di Radio Jangkrik, masih bersama saya Edo dan teman saya Mas Heru Nugroho. Oke, Mas Heru Nugroho. Ya, hari ini karena bertepatan Mas, apa mau bertepatan hari Jumat. Iya, sekarang hari Jumat Nah, tanggal 11 dan 11 Maret 2022 dan 4 hari lagi kita mau merayakan ulang tahun GKJ Mergangsan ya. Nah, betul. Tanggal 15 berarti ya. Tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret. Dan sebelum itu Mas Edo, mari kita menyapa para pendengar-pendengarnya podcast Radio Jangkrik. Radio Jangkrik. Podcast Radio Jangkrik. Oke, shalom, selamat pagi, siang, dan sore dan malam Bapak Ibu, adik, Mas, Mbak, apa meneh? Yo Mbak Yu, Bude, Pak D, Tante, eyang sekalian yang mendengarkan podcast ini ya. Oke ya, jadi pembahasan kali ini kita mau ngobrolin soal GKJ Mergangsan, Mas. Kita melihat masa lalu atau sejarahnya dulu nih, karena kita kan mau ulang tahun. Nggih, Ben agak kayak mengenal dan mengenang mungkin ya. Mengenal dan mengenang mungkin betul, ya. Itu yang penting para pendengar ketahui bahwa ternyata di Gereja Mergangsan, Gereja Kristen Jawa Mergangsan ini ternyata ono sejarah. Lah iya kabeh ono. Ayo ono. Ning kan selama ini belum diekspos. Oh ya, belum. Yang tahu mungkin angkatan-angkatan babi gue. Oh ya, babi gue. Ya. Angkatan-angkatannya jadul. Ya bisa jadi ya. Nah, nanti ini ada info juga di Radio Jangkrik ini nanti disertakan juga apa itu? Foto-foto jadul. Oh iya. Kita bahas ini. Oke, boleh. Sangat menarik ini. Ya, jadi nanti di podcast kali ini kita nggak cuma cerita tok nih, tapi ada foto-foto yang bisa kita nikmati juga dan kita bahas juga. Ya siapa tahu mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dengan melihat foto yang kita tampilkan juga bisa ikut mengenang lagi, bisa bernostalgia. Nostalgia. Seto. Awak dhewe iki ngomong-ngomong rame wong loro ini. Oh iya ya. Ngomong-ngomong rame wong loro ini. Oh iya. Ini kasihan ini. Kok dicuekin ya, ini ya? Walaupun nggak ngerti ya, kira ngerti sing kene ono sapa kira. Oh iya. Aku nunggu kapan diundang. Ya, ini coba sih ya disama. Oke ya. Sebelumnya apa? Nah, jadi ini kita enggak cuma berdua, episode kali ini enggak cuma saya dengan Mas Heru, tapi kedatangan gestar yang kerennya gestar. Ya, gestar tulisannya GU kesuwen. Oh iya, kesuwen. Oh iya. Oke, ada gestar bintang tamu yang sangat fenomenal di GKJ Mergangsan. Dan kami bangga. Iki lebay iki. Rame banget ya. Rame banget, Bos. Wong papat iki. Wong papat, sing siji ya penggembira. Tapi ya band wis. Ya, karena udah pada kenal juga suaranya siapa. Mari kita sambut Bapak Pendeta Hendra Kurniawan. Apa ya? Ya. Oke. Sambutnya happy birthday. Orang mungkin toh Pak Hendra. Nanti kita kan bahas ulang tahunnya gereja. Oh iya, wes. Yo kita salaman dulu. Salaman Pak Hendra. Salaman. Selamat malam Pak Hendra, karena ini kita
tag-nya malam jadi selamat malam Pak Indra. Selamat malam Mas Edo dan Mas Heru. Sehat-sehat Mas. Sehat, Sehat. puji Tuhan. Puji Pak Indra Tuhan. sudah sehat ini? Oh sudah sehat. Oh ya, kabarnya kemarin merasakan ya. Yang ngerasake kena Covid lah. Oh gitu, puji Tuhan. Ngerasake lelaran, masa ya lelaran wong jemaat, Mas. Anu Mas, ben ora ndongake terus sekali-kali didongake ngono. Oh Mas. betul. Iya ya. Betul. Kan Setuju. biasanya juga Pak Indra ini kan neng kemana-mana itu kan nggak orang sakit, Iya. terkena COVID, Oh. terkena virus yang terbaru nih virus Cinta. Politron. Wudu ya. Wudu. Kosmos. Wadista. Virus Omicron. Ya, Jenenge Omicron terkenal saiki. Yes, betul sekali. Ya, gimana Pak Indra ini boleh dulu Pak. Mungkin bisa sapa-sapa dulu. Ya selamat malam pendengar setia Jangkrik. Ketemu lagi. Selamat malam. Wah, rupanya kemarin saya nonton view-nya penggemarnya lumayan banyak. Ya, puji Tuhan. Dan mudah-mudahan kita Terima bisa kasih. bertahap ya kan. Yes, betul. Sehingga Amin. tidak hanya menyangkut doa, renungan, tetapi ya ada guyon-guyone, Yes, ada iya, sejarahnya, ada sesuatu yang perlu untuk Tapi kita kan loh ini. Pak Indra, boleh loh kalau Pak Indra juga mempromosikan ini lini malamnya ini ya, ini setiap kapan tayangnya itu kan perlu itu. Iya. Oh iya. Iya, Ada malam. konten itu ya. Lini malam itu setiap hari apa Pak Indra? Setiap hari Senin dan Kamis. Senin, Ya, jam 9 malam. Oh. Kenapa jam 9 malam Pak? Biar kalau kita mau tidur bisa menerima firman Tuhan, terus kemudian besok paginya kita bisa semangat dan kita bisa menjalani hari-hari kita sesuai dengan firman Tuhan. Wah, Oke. puji Tuhan. Sudah terbukti. Sudah terbukti bahwa penggemarnya dari lini malam adalah Ibu-ibu. Ya, terima kasih ya buat Bapak Ibu yang sudah mendengarkan atau Sebenarnya yang laki-laki juga banyak, cuma nggak berani komentar atau mungkin belum mau untuk komentar. udah ada yang komentar yo. udah siapa? Yang mana? Sing komentar meh aku tok itu. Sing apa? Sing nang lilin malam, Bu. Ini malam. Oh, ngono. Ini malam ya. Kalau untuk yang di podcastnya Jangkrik ini emang ya beginilah kita. Oh iya, Kita host berdua ini emang bisa diarani apa ya? Mimi lan mie goreng. apa kuwi? Mimi lan mie goreng. Gimana? Iya. Bukan Mimi yang mintuno bukan. Mi- Cuman miminya saya, gorengnya jenengan. Kowe du. Oh, apa kuwi? Goreng. Goreng. Ya iya Oh, tuh. Kan mie mimi goreng. lan mintuno bener. Heeh. Iki wong Mie wong goreng. gesek kabeh kan dadine mimi dan mie goreng. Oh, Nah. enak no. Enak. Nganggo ndok teplok. Enak ya. Enak begini-begini. Bar iki Mbak Mi wae, bar podcast Mbak Mi wae. Setuju. Wah ini di-endorse sama Pak Indra. Oh iya, heeh. Lumayan lah. Heeh. Karena- Tapi mosok mong Pak Hendra tok sing endorse, Bos. Ya sesuk nek kita Yang ada lain juga poster-poster. bisa. Iya, Yang lain iya. kan juga bisa endorse di sini. Iya, iya. Oh iya. Yes. Oh iya. Oh betul. iya, Kan, sekali lagi. kan kita punya grup gandeng gendong. Oh, yang iya. di dalamnya kan Oh. ada usaha jemaat. Nah, Yes, nanti betul. kita bisa ikut mempromosikan. Oke, Nah, boleh. Ya. terus Jadi malah ngelantur gitu. yuk Kembali ke anu Jangkrik. Oke. Oh iya, itu mana? jangan ke Leketop tapi Leketop jangan Pak, jangan ke Leketop. Jangan ke Leketop tapi Jangkrik. kembali ke Jangkrik. Jangkrik. Monggo Mas Idu. Oh iya. Oh sik. Ngomong-ngomong soal laptop ya. Laptopnya Pak Hendra iso ditekuk. Ya karena kuwi Rodok laptop gayeng larang, ya. Du. Nek kok nek dhewe kan laptopnya saka kayu wae lho. Du. Oh kok le uripmu kok zaman waktu, Bos. Ya. Inventaris gereja, Mas. Oh, inventaris gereja. Oh iya. Maaf Bapak Ibu majelis. Oke. Ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Jadi kali ini kita mau bahas soal istilahnya sejarahnya dulu, menilik atau kilas balik dulu soal sejarah GKJ Mergangsan. Ya. Nah, aku meh sombong sih iki, Bos. Meh sombong dulu nih Pak Indra. Monggo. Iki Dibaca. Ya. Dadi resto sombong kowe. Yo. Karena itu sombong ya, sorry, Bos. Ayo. Oke, ya sudah. Oke, ini saya kemarin enggak kemarin sih ya, udah cukup lama sih. Ya sekitar 15 menit yang lalu.
itu baca-baca apa ya istilahnya file dari catatan dari sinode tentang sejarah GKJ Mergangsan. Wah, ini sangat versi menarik ini. versi sinodenya ya Mas Heru, Pak Hendra. Nanti kalau Pak Hendra ada info lain maksudnya yang mungkin lebih valid apa gimana, atau mungkin ini bisa divalidasi dari data-data yang Pak Hendra punya juga. Boleh itu ya Pak bisa, Hendra. bisa. Nah ini saya ceritakan dulu nih. Jadi awalnya itu Mergangsan itu cuma terdiri dari 10 orang. Wah, berarti nek kaya sejarah ini tuh ada 3 serangkai. Oh iya. Berarti ini ada 10 serangkai. Oh iya 10. Gitu ya? Iya 10. Dilanjut. 10 serangkai padahal bal-balan ora cukup. Berarti apa ke-11-an ya? Iya, kayaknya 10-an. Ke-10-an dong. Sing hiji di kartu merah. Oke, lanjut lagi ya. 10 orang itu adalah pasien poliklinik di Lowanu. Jadi itu dulu di sekitar GKJ Mergangsan ini ada istilahnya apa ya, kayak poliklinik. Ada klinik gitu toh Mas. Terus di situ saya tahu. Terus ada istilahnya apa ya, ada beberapa orang Kristen yang beribadah di klinik itu. Nah itu jumlahnya 10. Nah terus pada tahun 1901 Pak Sri Sultan Hamengkubuwono itu menyerahkan sebidang tanah kepada Zending. Si Sultan Hamengkubuwono yang keberapa Mas itu? Waduh ini nggak ada. Ke 9 ya Pak? Kalau 1901 tuh 1901 ya itu nanti kita validasi lagi. Kita validasi lagi ya. Belum. Iya, belum ya. Oke, siap. Nah, itu 1901 diberikan kepada Zending. Nah, Zending itu kalau saya googling lagi itu tuh kayak organisasi di zaman Belanda kalau nggak salah itu. Kolonial ya? Zaman kolonial saat itu yang istilahnya memperkenalkan agama Kristen di Indonesia itu Zending. Ya. Nah terus nah dari situ kita di istilahnya apa ya, di bawah naungan atau di bawah asuhan GKJ Gontokusuman. Oh malah di Gontokusuman? Iya dia kalau anaknya ya? Iya. Ya Pak ya, dia Pak ya. Sebenarnya bukan Mas. Kalau sedikit meluruskan ya. Ya memang konfirmasi 10 orang jemaat yang pada saat itu menjadi Kristen karena asuhan Zending itu malah justru orang-orang yang bisa dikatakan sakit kemudian dirawat oleh Zending, karena kan Zending pengabaran Injil pada saat itu kan melalui 2 metode. Metode pendidikan sama metode kesehatan. Oh iya. Nah, kebetulan kan pada saat itu daerah Tungka itu kan bisa dianggap sebagai kampung maling. Kampung maling, terus orang-orangnya bisa dikatakan juga sebagai orang-orang yang kere gitu loh. Orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang ya marginal dan sebagainya lah. Margin. Oh salah. Ben. Nah, sebenarnya itu kalau dipikir kita ini anaknya Gondokusuman tidak juga, karena kan kita langsung didirikan oleh Zending. Nah, sebelum rumah sakit yang tadi Mas Edo sebutkan itu berdiri, Zending itu mendirikan rumah sakit Petronella yang sekarang namanya Bethesda itu. Oh iya, ini juga dicatat nih Pak. Nah, terus kemudian rumah sakit itu kan survive, dapat berkembang. Akhirnya kemudian Zending melalui pengabaran Injilnya, melalui bidang kesehatan mendirikan jemaat di Sawo Kembar itu awalnya. Nah, itu sebelum tahun 01. Oh ya. Sebelum tahun 01. Nah, dirasa di sana perkembangannya baik, kemudianlah didirikan di sini. Pak. Saya mau tanya ini, kalau yang di Lowanu ini yang saya tahu itu gedungnya itu saiki dadi rumah sakit ini ya? Iya, rumah sakit Pratama. Di Tungkak. Iya. Yang saya tahu itu dulu waktu istilahnya ngurus-ngurus masalah kesehatan atau apa itu biasanya di puskesmas dulu itu. Ya, dulu. Nah, ini sakit bersalin kalau tidak salah. Bisa. Oh iya, Mbak Kumbian yang ngono. Iya, bernostalgia juga para
ibu-ibu dan bapak-bapak ini iya, yang betul sekali. dulu-dulu tempat-tempat yang sebetulnya itu kawasan tadi apa marginal. Iya, Nah, kawasan kawasan marginal ini. Wah. jadi langsung sebenarnya dari sending Belanda itu terus ke sini. Jadi bukan, ya memang penginjilnya beberapa memang dari Gondokusuman untuk membantu pelayanan, tetapi itu sebenarnya masih dinaungi oleh sendingnya. Oh gitu. Wah, oh Lanjut, iya Mas Ido. iya. Oke lanjut. Berarti ini apa ya? Mungkin yang dituliskan di sinode ini belum nggak lengkap aja mungkin ya. Mungkin seperti Atau itu. mungkin ada pelaku-pelaku sejarah nanti kalau misalkan kita ngomong sedikit keliru juga bisa komentar Yes, loh. betul. Konfirmasi gitu kan. Betul. Ya, harus- silakan komentar di Ya di kolom komentar di kolom bos. iya, di kolom komentar podcast Jangkrik. Radio Radio Jangkriknya ini namanya di komen. Iya, Sakake nanti dibalas. Yes, nanti kalau ada salah ya sekalian divalidasi boleh. 4 kali 4. 4 kali 4 16. Sempat Tidak sempat harus di templeng. Nah, harus 4 kali 4 harus dibalas Harus komentar. maksudnya dibalas ki di anu nek nyetir kalau Oh, iya, balas iya, ngono iya. kuwi. Oke lanjut Maaf, Mas. maaf, konek. Ya lanjut ya. Terus semakin perkembangan zaman itu sekitar tahun 1925 itu udah mulai bertambah nih Mas, jemaatnya yang awalnya 10 jadi 50 orang. Nah itu ada 12 keluarga. 12 keluarga. Iya, itu 12 keluarga. Terus sejak waktu itu Pasamuan ini mempunyai majelis gereja tepatnya pada tanggal 15 Maret 1925 yang dipimpin oleh DSA Pos. Nah, ini yang saya tadi ini jadi kayak merefleksi nostalgia zaman dulu ya. Nek saya kan waktu itu kan kita juga belum lahir gitu, Pak. Iya. Iya, Pak. Nggih. Belum lahir. Nah, ini bisa menvisualisasikan memori-memori itu. Yang saya tanyakan gini, Pak. Apakah dulu itu waktu istilahnya kayak sebuah gereja itu nek opening ya istilahnya apa jenenge ya? Apa nih? Peletakan batu pertama. Ataupun kalau di budayane wong Jawa kan biasanya ono doa-doa bersama Oh, atau iya. istilahnya kayak ono acara gitu ya. Mungkin seperti itu ya dia Mas. Ya kuwi sih. Kebaktian pertama kali loh, itu kebaktian perdana loh. Iya, Ya nah mungkin nek perdanane ya pas iki sih Mas. Kayaknya yang pas masih 10 jemaat. Itu Jemaat kayaknya itu ya, tapi nggak tahu ada dokumentasinya apa Ya, kurang tahu. nanti juga penting juga Mas Ido, nanti disertakan link juga Heeh. di deskripsinya Radio Jangkrik ini kita satu link buat bisa dibaca-baca juga sama jemaat. Oh, yang itu soal apa ini ya? Iya. Soal sejarahnya. Sejarah. Oke. Dilanjut. Oke, lanjut dulu Mas, ya. Aku lagi kelingan sedikit Mas. Kalau tidak salah sebelum tahun 25 itu tahun 13 itu jemaatnya di kawasan Tungkak, jemaat Pasamuan Tungkak itu 47. Nah, Dan itu yang bimbing pada saat itu dari pendeta Gondokusuman Pak Supater. oh, iya. Tapi Iya, tetap ya dibantu sama sending Belanda pada saat itu. Nah, baru yang tadi dikatakan Mas Edo, jemaatnya sudah 50 dari 12 kakak tadi, tahun 25 di situ kemudian baru didirikan sebuah gereja GKJ Mergangsan. Oh, nah ini sangat penting banget Mas Ido. gitu. Karena kan memang letaknya Gondokusuman pada saat itu sama GKJ Tungkak, Pasamuan Tungkak itu kan jauh. Ya nek sekarang cedak montore penak ya kan, Yo, numpak Mas. motor 5 menit 10 menit tekan nek Yo, dhisik kan ora ono motor gitu Yo, kan. i. Gitu. Jadi dulu jarak antara Gondokusuman dan Mergangsan ya karena pada saat itu belum berkembang seperti ini ya itu sudah cukup jauh. Wah, jauh banget Pak. Ya, saya bayangkan dulu zaman dulu ya Pak ya. Zaman dulu itu kan biasanya kalau jemaat mau beribadah. Iya. Nah, kan dulu nek zamane kolonial Belanda ya. Ngomong zaman kolonial Belanda ini kan
tetap ngomongin masalah kendaraan nih Pak. Iya. Ada yang nun sewu kayak yang apa ya, jemaat yang kurang mampu atau jemaat yang itu kan biasanya jalan kaki tuh. Iya. Wah itu. Terus saya bayangin gini Pak, pertanyaan saya adalah semangatnya ini Pak. Nah, Wah benar. luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan Pak. semangatnya. Iya. Pemenang nek saiki nek jenengan disuruh melaku mergangsan teko Gondokusuman ya wis memeng. Saya ini wis ono anu Pak, Gojek, Iya, Maxim. Maxim dan berbagai sebagainya. transportasi Yes, yang sekarang itu betul malah sekali. Berarti nek dhisik kan semangat banget toh meskipun jaraknya ada Gondokusuman mergangsane pirang kilo toh? loh, ayo Sekilo. 2 kilo ya. Bonjo. 3 kilo. 3 kilo petang Oh 3 kilo. kiloan ya Pak ya. Iya. Wah hebatan ya. 3 kiloan. Ya tidak bisa dipungkiri juga Pak kalau beliau-beliau bapak-bapak atau jemaah-jemaah zaman dulu istilahnya jadul ini kan wongnya sehat-sehat Pak. Sehat-sehat. iya. Wah sikile teng petek kok. Umure dawa-dawa. Umure dawa daripada dhewe. Adewe iki lungguh ning ngarep laptop nyambut gawe ranate olahraga Nah. njaluk umur dawa. Oh iya. Tapi jangan begitu Pak. Yang penting kan kita harus tetap berdoa. Oh, iya. gitu. Tetap semangat. Kita harus Makanya sebenarnya tetap olahraga penting. Iya. anu. Mau ngomong ke Balik. sambil kopi nih. Iya. Balik lagi Mas Anu Dido. kopi nih, Bos. Anda membohongi jemaat. Ya. Ini podcast adalah bentuk pelayanan, bukan bentuk pembohongan. Oke, lanjut. Terus aku kelingan itu juga Mas. Tahun 25 itu 15 Maret tahun 25 gereja ini kan mergangsan didirikan kan baru disahkan itu. Nah, itu majelis ini cuma 5 tok. Wah, Iya. ini. Awalnya cuma 5 tok. Siapa aja itu? Tenan, tuh. 5 itu terdiri dari 3 penatua dan 2 diaken. Oh iya. Enggak Pak, kalau di situ dibahas di artikel ini istilahnya di apa ya itu? Yo artikel. Artikel ini kan tidak disebutkan juga nama-nama ya Pak ya. Iya. Oh, sayangnya di situ ya Pak ya. Nah, namanya sih sebenarnya ada. Ini gandeng aku bawa sejarahnya gereja sih. Wah, ini. Nah, 5 orang itu paling tidak saya sebutkan ya. Ini tulisan lama ini. Saya orang modern jadi agak terlalu pakai DJ itu ya. iya. Oh iya. Nah. DJ, Supriyaton. Nah, itu ada Bapak Mangun Soekarto. Terus itu penatuannya ya. JJ Pak ya. Terus ada Bapak Mangun Suwito. Terus juga ada Bapak Atmo Sudarmo. Nah, 3 itu jadi penatua. Terus yang 2 jadi diaken itu ada Bapak Marto Diharjo sama Bapak Atmo Dikaryo. Nah, itu beberapa nama kayaknya pernah dengar juga. Iya. Maksudnya enggak asing gitu loh, Mas. Wah, nek aku asing, aku pendatang ya. Oh iya. Oh, iya. Kayak- Jenengan mungkin nggak asing ya. oh iya. Lo gak asing kok Arab. Wong kita juga pada saat itu kan juga orang lahir dulu. Oh iya Tetap asing kabeh kita. Cuman untungnya di radio Jangkrik ini kita bisa menyejarahkan sejarah gereja. Iya. Ini yang menarik ini. Iya. Iya, gue. Itu ya adalah itu. Ya. Jadi gereja ini kan sahnya didirikan kan 25 tadi. Tapi sebelum 25 itu sebenarnya sudah ada bangunan gedung gerejanya sebenarnya. Oh, tapi enggak sebesar sekarang. Ya. Nah, ini nanti bisa dilihatkan fotonya ada tuh Mas? Ada. Coba ditampilkan Mas Oh iya, fotonya. iya. Oke, yuk ditampilkan. Ah, kaya ngono kuwi fotone. Oh, ngono. Wah, padahal nek di ini fotonya hitam putih jelas. Rasa ngerepoti editor. Ya, rasa ngerepoti editor. Ngapunten ini Bapak Ibu, ya maaf ya ini Nggak ya. usah diedit ben ketok nek gereja lawas. Iya, kan Iya, tapi kan aku udah ngerti gambarnya kayak piye ya. Maaf ini ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung anu aja kali ya, Pak.
Pak Indra, Mas Heru, kita lihat foto-foto zaman dulu kali ya. Wah ini Jadi Mas, sekalian. Mas. Fotonya zaman dulu kayak gini Mas. Ini, Aduh, wah, mati laptopnya. Aduh, wes. Tahu Bersambung. Ora ting. Pokoknya tahu saya itu. Pokoknya yang saya lihat di sini fotonya di lihat video. Nah ini ini Pak foto awal. foto awalnya itu yang saya sorot malah justru wit kelopone itu. Oh iki lumayan iki saiki kelopor regane siji 10.000 ya. Loh, ini padahal ya Pak, padahal ya Pak, Bisnis. kalau di kelopo itu wit kelapa itu kan biasanya dia itu tumbuh di daerah pesisiran. Iya. Ah, Loh, dulu zaman dulu itu masih kelapanya kok seperti itu. Banyak ini kelapanya. berarti dulu sini pesisir Pak ya? Ya enggak, mungkin biar orang sing nandur. Iya, heeh. Ya bener. Jelas ada yang nandur. Oh iya, itu iso didelok ragu itu pohonnya kelapa apa tahu ndak? Kelapa. Pundak lutut kaki. Oke, lanjut lagi yuk. Kita cari ada foto lagi enggak Pak Hendra ini? Ini soalnya filenya di Pak Hendra semua ini. Iya. Oh, foto-foto foto-foto kegiatan yang Iya, zaman betul. itu. Jadul Pak itu Ada. penting tuh Pak. Iya ada nanti kita termasuk ada beberapa orang yang menjadi pendeta atau di GKJ Mergangsan pada saat itu. Bukan Pak. Itu nanti juga kita perlu untuk memunculkan pendeta-pendetanya itu siapa saja sih yang pernah melayani di GKJ Mergangsan. Nah ini paling tidak yang pertama itu selain Pak Supater tadi lah ya yang dari Pak, sebelum saya mau motong. Iya. Nah, ini kan mau menyebutkan tokoh-tokoh nih. Nah, tokoh-tokoh. Ya pokoknya di episode yang kedua. Ya. Oh gitu. Itu bisa bahas tentang para Foto tokoh-tokoh tokoh-tokohnya. dan ada foto-foto kegiatan. Oh gitu. Begitu. Oke, boleh. Kita merespon aja ini Pak, yang tadi ada foto yang di hitam putih jelas ya, karena nggak ada berwarna zaman dulu gitu. Terus ada kayak kelopo, terus ada bangunan yang kecil. Nah, itu juga kita kan di artikel ini tidak diketahui juga ya Pak, mungkin ya. Kalau mungkin dari jemaat juga mempunyai info-info itu tentang jane iki bangunan itu tuh ukurannya piro toh Pak? Nah, itu zaman dulu itu belum ada. Iya, enggak tahu di sininya ada apa enggak ya. Iya. Tapi itu kita lanjut di part kedua kali Part ya, Mas. kedua. Oke. Ada episode kedua. Ya, jadi hari ini ya Radio. part 1 ini di radio podcast di podcast Radio Jangkrik. Episode kali ini mau kita bagi jadi 2 part. Yang pertama itu kita membahas dulu nih cerita dulu kilas balik segala macam soal berdirinya dulu kali ya, dulu terus betul, setelah ini ada part 2 yang akan menunjukkan beberapa foto yang akan kita respon dan kita tanggapi bersama-sama sekalian nostalgia dalam bentuk visual ya Mas ya. Sampai foto yang sekarang enggak? Wah, kalau yang sekarang nanti tak foto sendiri dong. Maksudku fotoku ben melu mlebu. Oh, gitu. Banyak, Bos. Banyak Sekali ya banyak. kegiatan-kegiatan itu. Banyak. Pak. Oke, untuk part 1 kali ini mungkin kita akhiri dulu ya Pak Hendra, Mas Hiru. Ya, ini sudah 30 menit. Oh iya, udah, Bang. Kayaknya sudah. Sebelum kita akhiri Mas Edo, tapi kalau kemudian kita membahas sejarah cuma sebatas sejarah gitu dok kan kesane tidak ada sesuatu yang kemudian perlu untuk kita ambil dari sejarah itu. Nah perlu juga kita di pertemuan atau podcast yang sesi 1 ini membahas tentang sejarah, kita bisa belajar satu hal tentang sejarah itu. Nah, Oh iya, ini, boleh ini. Pak. Sebelum ditutup. Zamane Pak siapa? Pak Sinten? aku lali Pak Bambang. bukan Pak Indra. Hendra. Salah ya? Pak Topo. dilupakan saja. Lali. Akhirnya Wah. oke, Pak lupa. Ya Akhirnya itu Pak di lupa. zaman itu. Zaman Pak lupa ini sekian. tadi. Iya. Satu hal kalau kemudian kita belajar sejarah, yang terpenting itu adalah
semangatnya. Yes, saja. betul semangat. Dari gereja yang tadi Mas Edo katakan berdiri dari 10 orang, terus kemudian jadi 47, akhirnya jadi 50, 12 kakak tadi ya kan. Sampai sekarang gereja GKJ Mergangsan itu sudah ada 1.100-an lah. 1.100. Awalnya sih sampai 2.000, tapi karena kemudian banyak yang sudah pindah, pendewasaan jemaat dan sebagainya betul, kan akhirnya berkurang. Nah, data sekarang kan ya tinggal 1.000 sekian. Perkembangannya itu kan sangat luar biasa. Dan itu jikalau tidak ada rasa semangat dalam proses pengkabaran Injil, pelayanan juga, pelayanan dan sebagainya, tentu gereja tidak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Oh iya, pastinya. Nah saya melihat kalau tadi Mas Heru mengatakan zaman semono wae urung ono kendaraan sing apik koyok saiki, tetapi mereka mau door to door. Tuh, Ya kan? Semangat. Door to door untuk gebrak ayo. sodor. Salah ya? Salah ya? Saga gawe iki meh penutup lho. Ya Urung ono teknologi yang canggih we. Teman-teman atau saudara-saudara kita pada saat itu datang ke rumah demi rumah, ayo ikut ibadah, ayo bangun gereja, ayo. Iya, biasa. semangatnya. Tidak gampang juga, Pak. Yes. Harusnya di dunia yang semakin berkembang ya kan, kita fasilitas banyak, teknologi maju, kendaraane arep berangkat berapa kilo ya cuma berapa menit saja selesai gitu kan. Harusnya lebih semangat tuh harusnya. Iya kan? Tapi nih sekarang kan Harusnya mager, Pak. Ya karena ya toh. Oke, tutup dong. Oke. Untuk bersambung. Untuk part pertama ini mau tak tutup dengan firman nih. Wah, iki wes ngomong lho iki lho. biasanya sih Pemain gak biasa. aku lho, tapi apa-apa dong. Tutup dengan firman karena kan kita pembahasannya soal pertumbuhan jemaat gitu Ya, ya. betul. Ini tak ambil dari Matius 13 ayat 32. Woi, kurang cetok. Diambil dari Matius 13 ayat 32. Kurang rendah. Matius 13. Matius 13 ayat 32 yang bunyinya demikian. Memang biji sesawi itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, biji sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Woi. Jadi, Pak Cocok. iya. Gereja ini kan bisa bertumbuh kayak biji sesawi dari yang kecil itu toh. Iya. Nah, dari biji yang kecil saat ini bertumbuh sebesar ini ya tergantung bagaimana kita mengelolanya saat ini. Oh iya. Itu penting itu Mas Edo. Yes, yoi. Saya cocok S2 enggak ini? Cocok teologi toh? Yoi. Waleh profesi mau. Oh, enggak masalah. Mergangsan mau sponsori toh. Oke, sekian S2 untuk S2 wong asiji wis loro wis patok pilek kok. Saya kan enggak boleh waktu pilek karena jagain prokes. Oh iya, toh. harus prokes. Kita harus jaga prokes. Nah, ini ada apa meneh? kata-kata mutiara ora digo Oh, sudah. Jaga kesehatan. Wah, jaga kesehatan ya intinya sekarang. Kata-kata mutiara ini. Ah. Bawa masker. Sudahlah. Iya. Ya intinya kita harus Iya, tetap iya. menjaga Oke. kesehatan, tetap prokes, Betul. pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan segalanya lah. Yang penting kita harus tetap jaga kesehatan. Oke, kita tutup part 1 kali ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Shalom Bapak Ibu sekalian. Dadah. Dan salam Jangkrik. Wis ngono wae. wes.